Oke, bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan mulai pembahasan adalah bagaimana pembuatan algoritma di Python ya. Kalau kemarin kita sudah bahas dan coba praktis tentang basic Python. Hari ini sekarang kita coba apply-nya. Jadi mudah-mudahan apa yang dasar pas lagi saat pertemuan minggu lalu ya itu bisa dikerjakan gitu kan. Kalau enggak, pasti akan kesulitan ngikutin materi-materi berikutnya. Oke, algoritma ini nanti dibagi dua, tahap satu sama part 2 ya. Oke, yang part satu dulu kita bahas. Algoritma, kalau kita lihat di sini, algoritma adalah deretan instruksi yang jelas dalam memecahkan masalah. Jadi intinya adalah bagaimana untuk memperoleh keluaran ataupun output sesuai dengan masukan dalam jangka waktu yang terbatas. Ya. Jadi begitu kita compile, harusnya benar gitu. Itu adalah algoritma. Nah, algoritma ini kalau ditulis dalam bahasa komputer disebut adalah pemrograman. Nah, bahasa komputer yang tugasnya dari bahasa komputer yang dipakai buat tulis disebut adalah bahasa pemrograman, orang disebut pemrogram, kegiatan disebut pemrograman, dan aktivitas menurut kode program disebut adalah coding. Jadi jangan ketek-ketek ya istilahnya ya. Tapi ini ya cuma knowledge aja gitu. Di mana sih posisi algoritma? Posisi algoritma adalah di sini gitu. Jadi pertama kali kalau kita lihat di sini ada algoritma, ini ada algoritma. Algoritma itu pertama kita ada masalah. Nah, masalah bagaimana? Nanti masalah kan ada model ya, masalah model. Model ini seperti apa sih? Model ini paling gampang adalah seperti kayak formula atau rumus matematik yang sudah ada. Jadi kita pakai, misalnya kita coba 1 tambah 1 sama dengan 2. Jadi kita coba dulu dalam bentuk model matematik. Kalau sudah benar, kita lakukan analisis, ketika sudah benar, baru kita bikin adalah algoritma. Nah, dari algoritma ini nanti setelah itu baru kita analisis. Kalau algoritma sudah benar, baru kita bikin program. Nah, di program ini kita analisis benar nggak sesuai dengan sintaknya atau sesuai dengan kaidah itu enggak. Kalau setelah itu kita eksekusi. Nah, begitu kita selesai eksekusi, maka kita akan dapat hasil. Jadi dari masalah yang banyak, nanti kita bisa generate, dapat hasil. Nah, bisa hasil yang mana nanti dalam bentuk data ya. Nanti ini semua bisa dianalisis. Makanya kalau di sini seorang engineer pasti banyak sekali menggunakan algoritma itu. Kenapa? Karena sifatnya adalah analisis. Bagaimana contoh algoritma? Contoh algoritma di sini ada 7 ya. Contohnya kalau kita lihat misalnya bagaimana prosesnya membuat kue, algoritmanya adalah resep. Nah, contohnya apa? Masukkan telur ke dalam wajan, kocok sampai mengembang. Habis itu kan ada langkah-langkah berikutnya. Nah, inilah contoh algoritma dalam kehidupan sehari-hari. Sebenarnya kita udah familiar ya. Cuma kadang-kadang begitu dengar kata-kata algoritma, sudah pusing sendiri gitu kan. Kalau udah stres gitu. Padahal sebenarnya ya suatu hal yang biasa ataupun common gitu. Makanya nanti di sini tolong disimak dulu ya. Soalnya kalau udah mikirin udah butak duluan pasti butek gitu kan. Oke, next. Ini contoh aplikasi ya algoritma. Di sini akan saya ambil ada beberapa sampel. Pertama adalah yang familiar dulu. Eh, familiar adalah kita mencari nilai terbesar, terkecil, dan rata-rata. Misal kita punya satu deretan data, nanti di sini kita masukkan data tersebut dalam bentuk adalah list ya, ataupun array kalau dalam bentuk bahasa C itu. Nah, bagaimana caranya gitu? Nah, cara di sini saya akan tunjukkan ada paling tidak ada 3 cara gitu kan. Pertama adalah manual. Manual itu kita pakai fungsi loop. Fungsi loop kita buat ngecek satu persatu. Kedua, seperti apa? Nah, ini kita masukin. Ini adalah list datanya. Nanti silahkan datanya kalian bisa rubah-rubah, ganti-ganti. Mau berapapun banyak juga silahkan. Kenapa? Karena di sini sudah ada saya pakai fungsi for buat ngecek gitu kan. Ngecek di sini adalah contoh buat ngecek jumlah elemennya berapa. Nanti di sini jumlah elemen tambah 1. Ini pakai fungsi for. Masalah fungsi for seperti apa? Kemarin kan sudah dibaca ya. Boleh dicoba ya. Nanti silahkan dicek lagi di fungsi for dan di sini tinggal langsung di print. Untuk mencari nilai terbesar di sini pakai komen ya, terbesar pakai nilai terkecil pakai komen. Kalau jumlah +1, antara rata-rata adalah jumlah nilai per jumlah elemen. Jadi semua masuk di sini gitu. Nah, ini adalah kalau pakai cara manual. Nah, cara manual ini ya biasanya yang newbie programmer gitu kan. Dia bikin modelnya seperti ini. Jadi akhirnya mabok sendiri. Kenapa? Karena asumsi adalah dibikin program dari awal. Nah, berikut namanya adalah built-in function. Ya. Nanti built-in function di sini ya kita lihat sebenarnya apa sih
Mencari nilai terkecil, oh sudah ada function min. Untuk nilai terbesar ada function max. Untuk akumulasi bisa pakai sum. Atau jumlah elemen pakai len gitu. Nilai rata-rata pakai kan ada ya average gitu atau segala macam. Kalau yang sudah biasa pakai Excel pasti sudah biasa. Nah, di sini ada Anda bisa kunjungi nanti di apa di sini link nanti Anda bisa kunjungin di link tersebut apa kalau kita masuk ke apa built-in function yang ada di Python. Di situ ada nanti apa aja gitu. Jadi kita tinggal gunakan aja. Cara ketiga seperti cara pakainya, masukin data, nilai terkecil min, nilai terkecil terbesar max, nilai adalah sum, jumlah elemen len, rata-rata pakai karena dia nggak ada jumlah nilai dibagi dengan jumlah elemen. Tampilkan selesai. Jadi kok apa listing programnya jadi lebih lebih pendek gitu. Dan cara kita mikirnya juga nggak lebih riweh gitu. Nah, itu yang pentingnya ya. Jadi butuh knowledge gitu kan. Ini sebutan adalah kerja cerdas ya. Nah, ada nggak lebih sedikit lagi? Bisa itu adalah kita pakai statistik library gitu. Jadi library seperti apa? Di sini kalau sejak Python 3.4 sudah ada library khusus ya buat hitung statistik. Nanti bisa di sini bisa dicari nilai rata-rata, median, standar deviasi ataupun dalam bentuk function. Selain adalah function yang built-in itu. Contohnya di sini kita apa from statistik import mean median and standard deviation. Artinya apa? Dari data dari form statistik ini adalah library, kita import namanya function mean, function median sama standard deviation. Jadi min max kan sudah ada ya. Nanti sini tinggal pakai mean, median sama standard deviation. Maka di sini kita bisa bisa dapat gitu kan. Nah, seperti ini gitu. Jadi Lebih simpel. Coba kalau Anda hitung mean, nilai rata-rata atau median pakai program tersendiri maka akan jadi lebih pusing. Jadi di sini penting ya untuk cari tahu kira-kira function-function apa aja yang ada. Apa sih function? Function itu kan sudah ada ya di modul praktikum. Jadi kalian tinggal praktis habis itu di ngertiin. Kalau cuma ngetik doang, waduh gawat gitu. Anda nggak bisa jadi seorang programmer. Oke, next. Algoritma kedua di sini adalah untuk mencari nilai faktorial. Ya, berarti faktorial adalah bisa pakai simbol adalah tanda seru. Apa sih nilai faktorial? Misalnya sini 3 faktorial. Artinya apa? 3 kali 2 kali 1. 7 faktorial. 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Jadi cari adalah nilai hasilnya. Misalnya Anda diminta, coba dihitung nilai 100.000 faktorial. Wah, Anda mabok kalau ngitung gitu kan. Maka di sini paling nggak ada kita bisa bikin perhitungan-perhitungan. Cara gimana? Di sini bisa pakai namanya perulangan biasa. Seperti itu bisa juga pakai fungsi rekursif atau pakai namanya fungsi reduce nanti kita bisa lihat ya. Nah, ini pakai perulangan biasa. Jadi pakai for definition faktorial. Jadi kita bikin fungsi faktorial sendiri. Hasil faktorial sama dengan 1 for x in range. Nah, apa sih range? 2 tambah bilangan seperti nanti bisa dicek ya function range itu di modul praktikum ada hasil faktorisasi masuk, return masuk di sini. Ini adalah function. Berikutnya di sinilah ini adalah function bikin function faktorial. Di sini tinggal kita hitung faktorial bil sama dengan faktorial dalam kurung angka. Nanti silakan bisa di ketik ulang oleh kalian gitu kan. Jadi bisa kalian lakukan. Nah, ini adalah pakai rekursif gitu. Apa sih rekursif? Nah, silakan ya coba dicari ya. Di praktikum ada harusnya modul rekursif gitu. Tapi kalau enggak nanti bisa dibahas jadi hasilnya yang pertama sama yang kedua sama. Nah, cara ketiga adalah fungsi reduce. Gimana fungsi reduce? Di sini fungsi reduce adalah mengurangi function. Jadi pakai namanya adalah function lambda x, y terus masukin seperti ini. Jadi dia ada bikin seperti ini. Nanti silahkan dicek ya kalau nggak salah mode praktikum ada lambda itu seperti apa gitu. Maka dari tadi yang banyak bisa cuma jadi 5 script. Jadi lebih kecil gitu. Itu pun yang 2 kosong gitu kan. Menghitung nilai ke n dari dari Fibonacci. Apa sih Fibonacci? Fibonacci ini adalah angka-angka ajaib di mana kalau kita lihat adalah tergantung dari jumlahnya. Contohnya apa? Misalnya di sini 01 saya masukin. Maka angka berikutnya berapa? Angka berikutnya angka yang ketiga adalah penjumlahan angka pertama sama angka kedua. 01 berarti adalah 1. Angka berikutnya adalah penjumlahan 1 tambah 1 2. Kalau pakai cara 1 tambah 2 3. Coba
Ini adalah pakai cara rekursif ya. Oke, silahkan bisa dicoba, nanti bisa lihat berapa kombinasinya. Itu soal latihan ini kalian kerjakan sendiri ya. Nanti silakan banyak resources, banyak source code yang ada di internet, silakan gitu. Nah, yang paling penting adalah kalian bisa menerangkan bagaimana caranya, seperti apa gitu dalam bentuk Tower of Hanoi ini sendiri. Nah, apa sih Tower of Hanoi? Tower of Hanoi itu adalah piringan di mana ada 3 tower dan ada beberapa piringan gitu. Di sini adalah pindahin dari satu piringan yang lain. Cuma ada ketentuan nih. Nah, ketentuannya adalah seperti ini ya. Hanya satu piringan yang dapat dipindahkan dan hanya satu gerakan atau segala macam. Oke, di slide berikutnya ada contohnya adalah buat Tower of Hanoi dengan 3. Misalnya ini ya, kita ada di 3 disk, saya akan memindahkan dari A ke C. Sementara yang tower B itu adalah buat bantuan. Bagaimana caranya? Di sini adalah saya bisa pindahkan yang pertama, yang paling kecil. Yang kecil ini ke B, dari B ke C, gitu kan. Jadi seperti ini. Berikutnya adalah saya pindahkan berikutnya saya pindahkan step kedua adalah yang putih ini ke B, gitu kan. Kenapa? Karena dia nggak bisa langsung ke C ya. Karena yang kecil nggak bisa ditimpa dengan yang lebih besar. Ya, jadi seperti ini. Jadi ini tower adalah tower bantuan. Bisa rest model seperti ini kita bisa lihat ya, dan akhirnya bisa kesusun pindah dari A sampai C. Dia paling tidak mengalami adalah 7 step. Nah, coba dibikin oleh kalian gitu. Bagaimana menyelesaikan masalah tersebut dengan program. Ada berapa step, ada berapa langkah. Kalau bisa dengan detail langkahnya ya akan jadi lebih jelas. Jadi silahkan dikerjakan begitu. Kalau gitu saya tutup, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti disubmit ke SCE ya. Submit ke SCE. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.